Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narholis, semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah artikel yang berjudul Interpretasi Lokal dan Analogi pada Wacana yang terdapat dalam koran, majalah, dan poster. Tentunya sebelum kita membahas hasil pembahasan dari artikel tersebut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami apa prinsip interpretasi lokal tersebut. Nah, berbicara soal prinsip interpretasi lokal adalah sebuah prinsip dalam analisis wacana yang digunakan pada saat sebuah wacana tidak dapat dianalisis secara gramatikal atau secara tata bahasa, sehingga digunakanlah prinsip interpretasi lokal tersebut. Prinsip interpretasi lokal ini cara penafsirannya yaitu dilihat dari konteks wilayah, area, dan tempat di mana lahirnya wacana tersebut. Contoh wacana tersebut lahir di media cetak. Tentunya cara menganalisisnya yaitu dilihat di area media cetak tersebut. Di sini saya sudah membawa media cetak yaitu sebuah majalah. Di sini terdapat sebuah wacana yang berbunyi Nahkoda Baru Ibnu EBPNU Bawean. Nah, tentunya dalam menganalisis wacana ini tidak bisa menggunakan analisis gramatikal. Kita harus menggunakan prinsip interpretasi lokal, yang mana kalau kita hanya melihat dari segi wacana tersebut tanpa melihat pernyataan-pernyataan yang ada di bawahnya, maka itu akan menimbulkan makna yang rancu nantinya, yaitu pada kata nahkoda. Kalau diartikan secara kata bahasa, nahkoda ini diartikan sebuah pemimpin dalam sebuah kapal laut, seperti itu. Namun arti yang sebenarnya yaitu dari wacana yang terdapat di dalam majalah ini, Nahkoda Baru Ibnu EBPNU Bawean, artinya yaitu terpilihnya sebuah pemimpin atau seorang pemimpin yang baru di Ibnu EBPNU Bawean. Itu makna setelah saya membaca pernyataan-pernyataan yang berkesinambungan dengan wacana tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu kita pindah kepada prinsip analogi, yang mana dalam prinsip analogi ini kita dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dunia yang luas, yang mana prinsip ini kadangkala kita harus memahami hal-hal yang sudah terjadi atau hal-hal yang sudah lampau. Contoh ini, di sebuah masjid kadangkala terdapat sebuah wacana batas suci. Nah, tanpa dijelaskan, seseorang pasti setelah melihat batas suci itu, semua orang akan melepas sandalnya, tidak membawa naik ke lantai tersebut. Nah, itu sebuah pemahaman umum, yaitu sudah kita pahami semua sebagai masyarakat, yaitu pada kata batas suci. Dan juga ini ada wacana yang cukup menarik, tentunya saya juga ambil sebagai contoh,
yaitu madrasah bagi penyakit hati. Nah, madrasah bagi penyakit hati ini agak lucu sih kalau diartikan secara gramatikal atau secara tata bahasa. Namun hal ini jika diartikan secara prinsip interpretasi lokal, yaitu bahwa terdapat sebuah pesantren yang terbilang unik, banyak orang-orang yang datang untuk mendidik anaknya dengan pendidikan keilmuan, melainkan bukan untuk mendidik dengan keilmuan, melainkan untuk mendidik penyakit-penyakit hati, yaitu seperti kita mempunyai hasrat yang buruk terhadap seseorang atau pemikiran yang buruk, seperti itulah makna yang sesungguhnya. Ya, di sini saya membawa 2 majalah. Dan untuk majalah yang berikutnya, yaitu di sini juga terdapat sebuah wacana yang berbunyi sapu bersih juara hafid Quran. Nah, wacana singkat ini juga tidak bisa diartikan secara gramatikal atau secara tata bahasa. Tentunya harus menggunakan prinsip interpretasi lokal. Nah, kalau kita hanya mengartikan sekilas secara tata bahasa, sapu bersih ini seakan kita menyapu sebuah sampah atau semacam sampah yang berserakan seperti itu. Namun hal ini sapu bersih dalam artian jika ditafsirkan secara prinsip interpretasi lokal, ini mempunyai makna sapu bersih juara hafid Quran, mempunyai makna sebuah, di sini kalau dibaca di pernyataannya, yaitu makna sesungguhnya yaitu SMP Darul Muttaqin itu menyapu bersih juara-juara hafid Quran, seperti itu. Dalam artian kita harus bisa membedakan mana yang kita harus analisis secara gramatikal atau secara tata bahasa, dan mana yang harus kita analisis secara prinsip interpretasi lokal, agar makna yang kita dapatkan dalam sebuah wacana yang kita analisis akan jelas, dalam artian wacana tersebut tidak akan rancu maknanya, seperti itu. Nah, ada juga contoh pada prinsip interpretasi lokal, yaitu contohnya di koran seperti ini. Ada kata uang fituan naik daun. Nah, dalam ini jika kita analisis secara tata bahasa, seakan-akan uang virtual itu naik ke daun, seperti manusia naik ke pohon, seperti itu. Namun cara penafsirannya bukan seperti itu. Cara penafsiran interpretasi lokalnya yaitu pada wacana uang virtual yang sedang naik daun, yaitu kita dilihat pada segi area koran tersebut, ternyata uang virtual yang sedang naik daun ini ternyata sedang booming-boomingnya menggunakan uang tersebut, seperti itu. Intinya, untuk menganalisis prinsip interpretasi lokal dan prinsip analogi ini, perlu kiranya kita memahami, jika kita menganalisis interpretasi lokal, kita harus melihat dari mana wacana tersebut lahir, sehingga kita analisis dari konteks terdekat di mana wacana itu. Yang kedua, yaitu pada analisis wacana yang perlu digarisbawahi, analisis analogi yang perlu digarisbawahi, yaitu kita harus mempunyai pengetahuan yang luas, karena pada prinsip analogi ini biasanya penafsirannya yaitu kita harus memahami apa yang melatar belakangi lahirnya wacana tersebut, ya, sehingga untuk yang batas suci yang tadi telah dicontohkan, untuk yang batas suci itu kadang-kala seseorang
melewati batas suci, yaitu membawa sandal atau naik ke atas lantai yang suci hingga ditulislah batas suci. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.